Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 kelas RB akan mempresentasikan hasil tugas investasi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri yaitu Syelma Febiola Sandari, kemudian ada Panca Rifai, M. Rizky Ananda, Salsabila Belinda, dan yang terakhir Balkis Raihanda Isani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas investasi yang akan kami presentasikan, yaitu yang berjudul Krisis Ekonomi pada tahun 2008. Krisis keuangan pada tahun 2008 terjadi akibat dari beberapa faktor yang salah satunya adalah subprime mortgage. Mortgage sendiri atau yang biasa dikenal dengan hipotek merupakan hak atas kebendaan dari benda-benda tidak bergerak yang memiliki tujuan untuk mengambil pelunasan dari suatu hutang. Berawal pada tahun 2001 hingga 2002, di mana Federal Reserve menurunkan tingkat suku bunga yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah dot-com bubble, kemudian terjadinya tragedi pengeboman gedung WTC 2001, dan yang terakhir tingkat bunga T-bills yang sangat tinggi. Akibat dari faktor tersebut, pada tahun 2003 Federal Reserve menurunkan tingkat bunganya menjadi 1% untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini berdampak pada banyaknya masyarakat yang mengajukan kredit rumah dan membuat harga rumah menjadi naik. Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan perusahaan penyedia dana Fannie Mae dan juga Freddie Mac untuk memenuhi program mereka, yaitu penyediaan rumah bagi masyarakat. Krisis keuangan Amerika Serikat berawal dari krisis kredit perumahan di sana. Ada suatu situasi yang membuat kredit di sektor tersebut macet dan kemudian menimbulkan efek yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Pada tahun 1925, Amerika Serikat telah menetapkan undang-undang mengenai mortgage atau hipotek. Peraturan tersebut berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah. Banyak sekali lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang bahkan sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh kredit. Situasi tersebut memicu kasus kredit macet di sektor properti atau subprime mortgage dan mengakibatkan efek domino yang mengarah kepada kebangkrutan beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat.
Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat hutang atau subprime mortgage securities yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan juga investor di berbagai negara. Padahal surat hutang tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitur yang memiliki kemampuan pembayaran kredit perumahan yang baik. Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajiban kepada lembaga-lembaga keuangan baik bank investasi maupun aset manajemen. Oleh karena itu, likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan sangat terpengaruh. Kondisi tersebut mengarah kepada terkurasnya likuiditas lembaga-lembaga keuangan karena tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancam bangkrut. Kondisi ini mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan baik berada di dalam maupun di luar Amerika Serikat, terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di negara itu. Disinilah krisis keuangan global bermula. Buku yang dirilis Bank Indonesia yang berjudul Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2008 menyebutkan akibat terparah dari krisis ini adalah tidak berfungsinya sektor keuangan Amerika Serikat yang merambat pada tidak berfungsinya sektor keuangan dunia. Karena krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2007 merupakan awal mula dari krisis global 2008. Gejolak perekonomian di Amerika Serikat telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Keterbukaan ekonomi antar negara memungkinkan terjadinya resesi di suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi negara lainnya. Kegiatan ekonomi global pun melambat. Likuiditas secara tiba-tiba mengering di seluruh dunia. Sebagian besar ekonomi dunia terkena imbas krisis ekonomi global melalui dua jalur utama, yaitu perdagangan dan juga finansial. Pada sisi perdagangan, kinerja ekspor semakin tertekan dengan anjloknya harga yang berdampak cukup kuat, khususnya ke negara-negara pengekspor komoditas sumber daya alam atau SDA. Sementara itu, dari jalur transaksi finansial, dampak dari krisis ekonomi global merambat ke kawasan Asia. Keadaan itu terindikasi dari penurunan bursa saham dan depresiasi nilai tukar akibat perilaku risk aversion investor asing.
Lalu dengan kejadian dan peristiwa tersebut, dampak apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu? Keyakinan yang tinggi dari pemerintah Indonesia bahwa krisis di Amerika Serikat tidak akan berimbas kepada perekonomian Indonesia karena memiliki pondasi yang kuat. Ternyata itu tidak terbukti. Imbas krisis Amerika Serikat yang sangat kuat dirasakan oleh bangsa Indonesia terlihat dari beberapa indikator di antaranya. Ialah merosotnya indeks harga saham di BEI secara tajam, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sudah tidak masuk akal, hingga sektor perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas. Bahkan pemerintah sulit mencari pinjaman di pasar keuangan. Krisis keuangan yang semula hanya dialami Amerika Serikat pada prosesnya telah menjalar ke negara-negara lain dan berubah. Tidak hanya menjadi krisis keuangan yang berskala global, tetapi juga menyebabkan perlambatan ekonomi secara global. Dampak lanjutan dari krisis keuangan dan perlambatan ekonomi bagi masyarakat juga mulai dirasakan dalam beberapa kurun waktu terakhir. Pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran dalam aktivitas industri menjadi opsi kebijakan perusahaan dalam menghadapi kelesuan perekonomian. Nah itu dia teman-teman hasil dari presentasi dan penjelasan singkat dari kami kelompok 11 kelas RB Investasi yang berjudul Krisis Ekonomi pada tahun 2008. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.